وحده لا شريك له. Terpaksa takut di penjara. Ya, coba deh kalau pemerintah bilang, pokoknya kalau nggak bayar zakat, nggak bayar pajak, nggak di penjara, nggak ada yang bayar pajak ya, ikhwan. Udah capek-capek bayar pajak, gede lah gitu pajak. 10%, 11%, 12%, bahkan perusahaan ada 30%. Udah capek kita bayar, dikorupsi itu pajak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, udah bayar pajaknya terpaksa sambil ngegerutu, mau dikorupsi, dibawa lari sama tikus-tikus negara. Betul? Betul? Udah gitu nggak kira-kira tuh pajak saudara, semua dipajakin. Apa nggak dipajakin? Beli baju ada pajaknya, beli sorban kena pajak, beli sendal kena pajak. Betul? Nah, kita makan di restoran pajak, bayar listrik ada pajaknya, saudara. Bayar air ada pajaknya, saudara. Semua ada pajaknya. Mana nggak ada pajaknya, saudara? Ini pajak, itu pajak, saudara. Semua kita bayar pajak. Udah kita capek-capek bayar pajak, saudara, kita nggak diakui berjasa kepada negara. Iya. Waktu kita protes nih, pemerintah jangan begitu, protes dikit, apa dibilang? Apa jasamu pada negara? Tidak usah protes-protes, keluar selalu dari Indonesia. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Enaknya tuh mulut ngomong, rakyat katanya nggak ada jasanya. Padahal lu menyan. Lu sekarang saya tanya, rakyat bayar pajak, jasa tidak kepada negara? Berjasa tidak kepada negara? Semua ada pajaknya ya, kawan. Dikit lagi juga ada pajak buang angin. Dikit lagi, semua dipajakin. Apa yang nggak dipajakin, saudara? Dan perlu tahu, Ibn Khaldun, saudara, dalam teori sosial politiknya mengingatkan, hati-hati kalau sebuah negara pendapatannya hanya bergantung kepada pajak, itu menjadi indikasi kalau negara itu bangkrut, kalau negara itu tidak baik-baik saja. Nah, faktanya apa yang terjadi di negeri kita? Pendapatan negara kita 82,4% dari pajak. Nah, terus batu bara kita kemana? Nikel kita kemana? Emas kita kemana? Itu hasil tambang yang triliun-triliunan kemana? Kok bisa-bisanya 82,4% pendapatan negara dari pajak? Artinya kalau rakyat tidak bayar pajak, hancur ini negeri, saudara. Mestinya nggak begitu dong. Mestinya pajak minyak, pajak tambang, pajak sawit, saudara, pajak batu bara, pajak nikel, pajak bauksit, pajak aspal. Mestinya semua pajak-pajak tersebut, saudara, cukup untuk menjadi pendapatan negara. Nggak perlu ngambil pajak dari rakyat kalau hasil-hasil alam Indonesia tersebut dikelola dengan baik, saudara. Pantas Nabi ngingetin, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah, kata Nabi. Kalau urusan diberikan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka fantadhir sa'ah, tunggu kehancuran. Nah, itu yang terjadi di kita punya negeri. Kita lihat kemarin 10 tahun terakhir, saudara. Bos Gojek jadi menteri pendidikan. Tahu apa yang diurusin? Bos Gojek jadi menteri perhubungan, pantas. Nah, kalau bos Gojek, bukan kita menghina tukang ojek, bukan. Ini bukan bidangnya. Jadi menteri pendidikan, menteri pendidikan, ahli pendidikan dong. Nah, kayak sekarang menteri pendidikannya, saudara, ya memang ahli pendidikan, kan bagus. Tapi 5 tahun terakhir kemarin, gobok-gobok pendidikan. Pengawas, kita butuh koreksi. Tapi kita mau koreksi benar-benar dari wakil rakyat juga. Jangan orang mengangkat dirinya sendiri, habis itu dia ngatur-ngatur kita. Enak aja. Nggak keringat, nggak berdarah-darah. Omon-omon komentar. Ada
Selalu ada yang nyinyir. Jadi ini gimana ya? Kita perlu kritik. Kita perlu pengawasan. Tapi kalau nyinyir agak lain ya. Nyinyir itu, nyinyir. Kita nggak ada yang benar gitu, ya kan? Kita mau kerja baik, itu nggak ada yang benar. Makan bergizi gratis. Di awal-awal bilangnya nggak ada gunanya makan bergizi gratis, ya kan? Malah ada yang dipertanyakan, mau makan bergizi gratis atau pendidikan gratis? Memang ada usaha tadi menggunakan teknologi, menggunakan uang, menggunakan sosmed, membayar pakar-pakar, nyinyir, menghidupkan pesimisme. Saya geleng-geleng kepala. Ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Lo kabur aja loh. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Ini, dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ya, Indonesia cerah.